Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Fatimatu Zahra dari Prodi Gizi FKM Unsri dengan NIM 1021282025024. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas biostatistika deskriptif dan inferensial dengan dosen pengampu Ibu Amrina Rosyada SKM MPH. Baik, kita langsung ke soal dan pembahasan. Jadi di sini sudah terdapat soal biostatistika. Diketahui dari soal, terdapat suatu penelitian yang ingin mengetahui hubungan status merokok ibu hamil dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Responden terbagi dalam dua kelompok. Pertama, ibu yang merokok 40 orang dan ibu yang tidak merokok dengan jumlah responden 50 orang. Hasil penelitian, pertama, ibu yang merokok melahirkan bayi dengan berat rata-rata 2,9 kg dan standar deviasi 0,1 kg. Kedua, ibu yang tidak merokok melahirkan bayi dengan berat rata-rata 3,2 kg dan standar deviasi 0,1 kg. Pertanyaannya, ujilah apakah ibu yang merokok akan melahirkan berat bayi yang lebih rendah dibandingkan ibu-ibu yang tidak merokok dengan alfanya 5% atau 0,05. Sebelumnya, kita harus mengetahui bahwa soal ini akan kita pecahkan atau kita selesaikan dengan menggunakan uji T independen karena kelompok data adalah subjek yang berbeda. Di sini ada dua kelompok. Pertama ada yang merokok, ibu yang merokok, dan yang tidak merokok. Artinya kelompok data tidak berpasangan. Pembahasan pertama kita harus merumuskan mu1 dan mu2. Di sini saya merumuskan mu1 yaitu berat badan bayi yang dilahirkan dari ibu yang merokok, dan kedua dan mu2 berat badan bayi yang dilahirkan dari ibu yang tidak merokok. Langkah kedua kita harus rumuskan HO dan HA. HO, berat badan bayi yang dilahirkan dari ibu yang merokok sama dengan berat badan bayi yang dilahirkan dari ibu yang tidak merokok. HA, berat badan bayi yang dilahirkan dari ibu yang merokok lebih rendah dibanding berat badan bayi yang dilahirkan dari ibu yang tidak merokok. Sehingga dapat diketahui bahwa di sini saya menggunakan pengujian uji hipotesis satu arah atau one tail. Langkah ketiga adalah kita melakukan uji homogenitas. Tetapi pada soal ini tidak perlu dilakukan karena diketahui pada soal standar deviasi dua kelompok sama, yaitu 0,1. Tetapi di sini saya tetap melampirkan perhitungan untuk mengujinya, di mana kita dapatkan F1, artinya soal ini adalah soal yang homogen. Kemudian kita melakukan uji statistik. Untuk mempermudah melakukan perhitungan uji statistik, maka kita tuliskan kembali data-data yang telah diketahui pada soal. Di sini kita akan mencari T hitung. T hitung yang akan kita hitung ini memerlukan data X1, X bar 1, X bar 2, N1, N2, dan SDP kuadrat. Tetapi nilai SDP kuadrat belum kita ketahui, sehingga kita perlu mencari SDP kuadrat terlebih dahulu. Baik, kita akan mencari nilai SDP kuadrat dengan menghitung rumus yang di atas ini terlebih dahulu, baru kemudian rumus yang di bawah. N1 dikurang 1. N1 adalah 40 dikurang 1 berarti 39 dikali dengan S1 kuadrat artinya 0,001 ditambah dengan N2 dikurang 1 49 dikali dengan S2 kuadrat atau 0,01 sehingga kita dapatkan 0,08. Terus kemudian kita akan mencari nilai N1 40 ditambah dengan N2 50 dikurang dengan 2 sehingga didapatkan nilai 88. SDP kuadrat berarti kita membagi nilai yang atas dengan nilai yang bawah sehingga didapatkan hasil 0,01. Selanjutnya kita akan mencari nilai X bar 1 dikurang dengan X bar 2. X bar 1 adalah 2,9 dikurang dengan 3,2. Hasilnya adalah minus 0,3.
SDP kuadrat sudah kita ketahui 0,01. Kemudian kita mencari 1 per N1 40 ditambah dengan 1 per N2 50. Sehingga hasilnya 0,045. Kemudian kita akan mencari SDP kuadrat dikali dengan nilai 1 per N1 ditambah 1 per N2. Hasilnya adalah 0,00045. Kemudian kita akan mencari akar dari SDP kuadrat. Nilai ini SDP kuadrat dikali dengan 1 per N1 ditambah 1 per N2. Hasilnya adalah 0,02. Kemudian kita akan mencari T hitung. Rumus T hitung adalah X bar 1 dikurang dengan X bar 2 dibagi dengan akar dari SDP kuadrat dikali dengan 1 per N1 ditambah 1 per N2. Sehingga hasilnya adalah minus 14. Kemudian kita akan mencari T tabel. T tabel rumusnya T INF K kurung. Karena kita memakai uji hipotesis one tail, maka alfanya tidak perlu dibagi 2. Sehingga kita tetap memakai alfa 0,05 dan DF-nya, perlu teman-teman ketahui bahwa nilai N1 plus N2 dikurang 2 itu adalah nilai dari DF. Sehingga kita akan memakai nilai 88. Ini kita dapatkan hasilnya minus 1,6. Nah, ini 88 adalah nilai DF. Kemudian, apabila T hitung dan T tabel digambarkan dalam bentuk kurva launching, maka bentuknya akan seperti ini. Nah, kita menggunakan uji hipotesis pengujian satu sisi dengan HA mu1 kurang dari mu2 dan HO mu1 sama dengan mu2. T tabel kita dapatkan minus 1,66, artinya berada di sebelah kiri kurva ini. Nah, kemudian T hitung adalah minus 14,14, artinya T hitung berada di sebelah kiri T tabel. Kemudian untuk menarik kesimpulan, maka kita lihat apabila T hitung berada di sebelah kanan T tabel, artinya kita menerima HO. Apabila berada di sebelah kiri T tabel, T hitungnya, maka kita akan menolak HO. Pada contoh soal ini berarti kita menolak HO karena T hitung berada di sebelah kiri T tabel atau T hitung lebih rendah dari T tabel. Sehingga kesimpulannya adalah oleh karena T hitung kurang dari T tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya bahwa antara perilaku ibu yang merokok berpengaruh terhadap berat badan bayi yang dilahirkan, di mana ibu yang merokok akan melahirkan bayi dengan berat badan yang lebih rendah dibandingkan dengan ibu yang tidak merokok. Atau bisa kita katakan berat badan bayi yang dilahirkan dari ibu yang merokok akan lebih rendah dibanding dengan berat badan bayi yang dilahirkan dari ibu yang tidak merokok. Sehingga jelas kita menolak HO dan menerima HA. Baik, demikian pembahasan soal biostatistika. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.